sempat kesulitan mendapatkan Tao atau jalan ketuhanan. Satu, susah terlahir jadi manusia. Perputaran reinkarnasi ada dalam 6 jalur tumimbal lahir. Bisa terlahir di jalur manusia dan makhluk termulia, tentu adanya jasa kebaikan yang tinggi. Yang sudah terlahir menjadi manusia belum tentu berjodoh dengan Tao, karena membutuhkan jasa kebajikan yang tinggi dan minimal ada membina diri di 3 kehidupan atau kebajikan yang tinggi dari para leluhur. Sudah mendapatkan juga mudah melepaskan. Maka ada sabda Buddha mengatakan, yang mendapatkan Tao bagaikan bulu kerbau, dan yang bertahan dan berhasil mencapai kesempurnaan bagaikan tanduk kerbau. Jika Anda adalah salah satu orang yang berjodoh dengan Tao, pegang erat dan teruslah membina Tao. Dua, sulit menemukan zaman ketiga. Yang disebut zaman ketiga adalah saat ini, yaitu di masa pancaran putih. Selama 10.800 tahun, saat inilah Tao atau jalan ketuhanan disebarluaskan di seluruh pelosok dunia. Pancaran hijau, di mana saat itu Buddha di Pangkara yang memegang wadah kuasa langit dalam penyebaran Tao. Masa itu hati manusia masih bersih dan Tao hanya diturunkan di kalangan kerajaan dan para raja yang bisa memohon Tao. Pancaran kedua adalah pancaran merah. Saat itu Buddha Sakyamuni atau Siddhartha yang memegang wadah kuasa langit. Tao diturunkan di kalangan kaum cendekiawan, bangsawan, para terpelajar, para biku, dan semuanya adalah pria. Dan saat ini, di masa pancaran terakhir, yaitu masa pancaran putih, wadah kuasa langit dipegang Buddha Maitreya, yang banyak diramalkan kehadirannya di akhir zaman di berbagai kitab suci. Masa pancaran putih adalah masa penyelamatan umum di 3 alam, yaitu alam Hawa atau alam dewa-dewi, alam wujud atau alam manusia, dan alam gelap
atau alam neraka. Para dewa-dewi juga berkesempatan mendapatkan Tao jika jodohnya telah sampai, dan tentunya membutuhkan badan raga manusia untuk mendapatkan Tao ini. Tentunya tidaklah gampang. Kita yang bisa terlahir sebagai manusia adalah yang paling mudah untuk mendapatkan dan membina Tao. Seandainya kita terlahir di beberapa ratus tahun lalu dan beberapa ratus tahun lalu yang akan datang, belum tentu bisa bertemu Tao ini lagi. Karena Tao diturunkan juga ada masanya. Tiga, sulit terlahir jadi orang Tionghoa. Tionghoa ada di benua Asia. Di tengah huruf A, pada Asia terlukis salib putih sebagai simbol pusat langit dan bumi. Karenanya disebut negara tengah atau Tiongkok. Tionghoa daerah tengah, sentral atau sentrum. Tengah berarti pokok utama dari bumi. Di sanalah banyak nabi-nabi dilahirkan. Maka kebudayaan dan peradabannya adalah yang tertua, yang dinamakan kerajaan Tuhan. Di sana pertama kali Tao diturunkan, maka dikatakan sukar untuk mendapatkan dilahirkan sebagai orang Tionghoa. Terlahir di negara mana, suku dan ras apapun itu, bukan pilihan kita. Ini adalah jodoh dan karma masing-masing. Tapi Tuhan berbelas asih saat ini Tao sudah berkembang ke seluruh pelosok dunia karena masa penyelamatan umum, yang artinya semua umat manusia bisa mendapatkan Tao. Saat ini teknologi berkembang pesat. Hal yang di luar nalar dan lain-lain telah berhasil diciptakan. Ini akan semakin membuat manusia lebih gampang tertarik dan terjerumus di alam bawah. Empat, sulit menemukan Tao sejati. Pada masa stadium ketiga ini, muncullah segala macam ajaran, hanya yang sejati yang tiada duanya. Sedangkan yang palsu tidak terhitung jumlahnya. Buddha mengatakan, yang dapat menjamah akarnya akan menjadi Buddha. Yang tidak dapat menjamah pokoknya akan membina sia-sia. Kalau bukan karena memiliki jodoh
kebudayaan yang dalam, ditambah banyak budi jasa dari leluhur. Sungguh sulit untuk mendapatkan Tao yang sejati. Maka dikatakan Tao yang sejati sulit dijumpai. Tao yang sejati disebarkan dari silsilah ketuhanan yang jelas, dari pancaran hijau, merah, dan sekarang pancaran putih. Semua silsilah dan guru penerangan dalam penyebaran Tao sejati memiliki firman Tuhan sejati. Sungguh terima kasih atas rahmat Tuhan. Perjalanan Tao ribuan tahun yang lalu hingga hari ini, kita memiliki jodoh yang kuat dengan Tao